Kristen apa Islam bang? Oten. Kristen ya. Ya, ya. Nah, silakan bang, diskusi dengan ini bang Mujud. Bisa bertanya-tanya Ya, atau tugas debat umat atau Kristen. ya. No, di sini orang Kristen awam bertanya saja. Tapi kalau mau Oke. membantah jawaban saya pakai data ya. Ya, oke, Kalau nggak siap. nggak usah ikut membantah. Oke, bertanya. Oke, aku yang bertanya ya. Dias izin sebelumnya. Dias nanti ya, saya jadikan moderator ya, naikkan nama orang ya. Siap. Oke, siap. Lanjut. Oke, udah bisa mulai ya. Silakan. Ya, bertanya ini, aja bang. ini. Kalau di Islam itu kalau masuk surga laki-laki mendapatkan bidadari ya. Ya, hurun ain. Ya, kalau perempuan mendapatkan apa? Apa yang saya mau? Apa yang saya mau lah. Hah? Tapi Lagi janji bang Tuhannya- pertanyaannya. Contohnya gini, Jadi itu hanya kalau dalam surah laki-laki Al-Waqiah. itu, Hmm. ya, ini kan janji Tuhannya kan, kalau Iya. laki-laki itu mendapatkan Hmm. bidadari, itu janji kan, Hmm. janji Tuhannya Iya. sama perempuan. Apa yang kami mau? Gimana sih? Telinganya soek ya? Kan udah dijawab tadi. Gimana sih, Bang? Tapi menyakitkan loh. Agak halus Habisnya sedikit. abang agak budek, Ya. telinganya kan saya udah jawab. Abang nanya lagi, seolah-olah telinga abang bermasalah. Kalau abang seandainya telinganya bermasalah, nggak usah diskusi dulu. Kan dalam surah Al-Waqiah, iza waqa'atil ibunya yang bermasalah. waqi'ah. Lu lagi dibacain dalil malah diganggu nih. Apa sih maunya orang Kristen nih? Nanya kita jawab. Giliran kita jawab mereka nggak terima. Kalau nggak terima jawaban kita ngapain nanya? Mending dibawa typing sambil menghujat. Iya kan? Terima. Aneh Bukan deh. Terima. Coba jelaskan. Kan saya bilang nih, dalam surah Al-Waqiah kami mendapatkan kenikmatan. Apa yang saya mau. Perempuan solehah nggak mungkin mau dipakai rame-rame sama laki. Nggak tahu tuh perempuan Kristen pengen dipakai rame-rame, nggak tahu ya. Kalau aku tuh nggak mau dipakai rame-rame karena aku maunya ketemu anak aku. Aku mau ketemu sama anak aku. Nah, dan bertemu sama orang yang aku cinta. Maka dalilnya adalah di Islam, di surga kami bertemu nih di surga. Nah, umat Islam itu bertemu sama siapa yang dicintai. Tar. Tuh. Gimana sih kalian, aneh deh. Aneh orang yang diam. Iya, kan aku udah jawab. Jadi pertanyaan lain lah, kan aku jawab tuh. Kalau mau membantah ya pakai data. Nih, di dalam Islam sendiri Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam surah At-Taubah. Wahai orang-orang yang beriman, dalam surah At-Taubah nih ya ayat 119. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang benar, berkumpul dengan orang yang benar. Kemudian di dalam Islam Nabi Muhammad juga menjelaskan bahwa kami akan berkumpul dengan orang-orang yang kami cintai. Kalau kamu tanya sama aku, mau aku apa di surga? Ya kumpul nih, sesungguhnya seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Ya aku bersama-sama orang yang aku cintai lah. Siapa? Anakku, ibu aku, bapak aku, suami aku. Itu kan janji seluruh. Itu kan yang saya dengar. Oh, Rifa itu menjelaskan. Kamu maunya aku jawab apa sih sebenarnya? Gimana? Aku jawab, kamu yang keberatan. Kamu maunya aku jawab apa? Sesuai janjinya sama laki-laki 1 poin ya. Kalau Iya, itu yang dibacakan terus? untuk seluruhnya Muslim. Lah iya dong, kan emang iya. Terus masalahnya apa? Janjinya sama perempuan nggak ada khusus. Adalah, kan yang masuk surga bukan cuma laki. Kan loh, kan yang masuk surga bukan cuma laki, perempuan juga. Ini contoh aku bacakan dalilnya. Kenapa sih kamu maunya kamu aku ngejawab sesuai dengan kemauan kau kan? Ya nggak bisa lah. Otakku kan nggak kayak kau. Aku kan cewek. Emang kau cewek? Kau cewek? Nggak kemauan. Nah, yang tahu bagaimana rasa jadi cewek siapa? Bentar dulu. Yang mau keinginan perempuan, yang tahu keinginan perempuan itu kau atau aku? Apapun lah. Kau kan tanya aku, perempuan dijanjikan apa? Dalam Al-Quran hadis disampaikan, dijanjikan bagi orang yang bertakwa itu nanti berkumpul dengan orang yang dia cintai. Itu janji loh. Janji seluruhnya. Lah emang seluruhnya. Terus masalahnya apa?
Masalahnya ini kan kalau tentang laki-laki itu khususnya Iya. sama laki-laki, perkataan oh Tuhannya sama laki-laki ada. Poinnya Mana satu. coba? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Allah, minta ayat. Iya, kan kan kau bertanya apa janji untuk perempuan? Ku jawab, janji untuk perempuan berkumpul dengan orang yang dicintai. Nah, sekarang kau minta mana janji Allah kepada perempuan? Kenapa harus berjanji perempuan? Karena Allah kami bukan Tuhan yang rasis. Kenapa harus cuma perempuan doang? Dan hurun ain itu siapa bilang untuk laki-laki aja? Itu perempuan-perempuan juga untuk menjadi pembantuku nanti. Sejak kapan Allah itu kayak agama kalian tuh rasis banget tuh? Ketika apa yang Allah janjikan hurun ain itu juga untukku, karena misal nih aku jadi ratu nih, otomatis aku butuh pelayan dong, pembantu-pembantu yang melayani aku, ngambilin minum, mijitin kaki. Jadi hurun ain itu bukan cuma untuk lakiku aja, tapi juga untuk diriku. Kau pernah nggak nonton film kerajaan sama permaisuri sama raja? Mereka kan punya dayang-dayang tuh. Tapi kalau ada permaisuri yang dayang-dayangnya laki-laki bertubuh six-pack, kau bayang aja tuh kayak mana? Kau tuh emang di klub-klub HOMO. Apaan sih ini? Ditanya giliran kita jawab, dia nggak terima jawaban kita. Seolah-olah dia lebih perempuan daripada saya. Kau tanya sama saya perempuan loh. Bukan masalah Apa sih nggak ini? terima atau iyanya. Yang Ya terus kan aku udah menjawab. sama perempuan. Nggak ada kayak gitu di Islam. Di Islam itu keseluruhan. Dan untuk hurun ain dan bidadari 72 itu untuk orang yang mati syahid. Maksudnya apa? Kau pikir hurun ain Laki-laki, itu ya kan? hanya untuk berhubungan Sepakat. seksual? Nggak, tunggu Berarti dulu. itu Makanya aku untuk minta laki-laki. data. Ya mana datanya? Datanya mana? Kan Siapa aku bilang? bertanya. Hurun ain bidadari itu Bukan juga bertanya untuk tadi. aku. Bukan berdebat. Kau telinga sehat nggak sih? Ini orang udah lah ngeyel, telinganya kayaknya congek deh. Orang ngomong dibantah, udah lah nggak bisa tunjukin data. Udah gue jawab masih lu yang ngeyel. Suka-suka lu lah. Suka-suka lu aja udah, aneh lu. Lu lihat dalam kitab Matius pasal 19 nomor 29. Di situ dijanjikan cuman istri 100, nggak ada suami 100. Itu baru rasis tuh. Perhatikan kitab lu. Nah, sementara gue kan udah bilang Tuhan gue tuh menjelaskan, menjanjikan universal. Bidadari itu pun bukan hanya untuk suami, tetapi juga untuk perempuan. Kenapa? Karena nanti disuruh-suruh sama gue. Gue jadi permaisuri nih. Pijit kaki ibu, ya sayang, pijit. Pijit badan aku. Nah, gitu. Kau ini giliran ku jawab, kau pula yang menolaknya. Sementara kau Kristen, seolah-olah kau pengen aku menjawab seperti yang kau mau. Ya nggak bisa lah, ya nggak bisa lah. Bukan menolak. Udahlah, Gini, pertanyaannya udah ku jawab. Aku bingung kau maunya apa. Udah kau jawab aja sendiri. Kau bertemu di kaca, kau jawab sendiri. Udah, aku udah jawab. Lucu Bukan kali orang menolak. Kristen nih. Gini. Aku sudah jawab. Kau tanya apa yang dijanjikan Allah? Berkumpul dengan orang yang kucintai. Ada tempat ternikmat di sana. Itu untuk siapa? Bukan cuma untuk perempuan, untuk suami istri soleha, untuk perempuan soleha, untuk laki-laki soleha. Kau nggak cukup dengan jawaban itu? Ya sudah, sekarang aku balik. Memangnya kau di surgamu di Matius 19:29 ada dijanjikan perempuan dapat suami banyak? Enggak, yang ada cuma istri doang, sama anak, sama bapak, sama ibu. Itu baru rasis. Kalau kita mah hurun ain itu mana coba? Kau tunjukkan makanya dalil di mana tertulis bahwa yang kau maksud itu laki-laki aja mana? Mana datanya? Biar aku baca. Ini udah nggak. Apakah Kau nggak kita pakai debat? data. Aku pakai Oh, Al-Quran. Aku pakai hadis. Tapi ini topiknya tadi aku bertanya, Kau bukan ini, berdebat kau sama ibu. bertanya, kan udah aku jawab. Sekarang mau apa? PA. Nih kalau PA kayak gini. Surga selangkangan itu yang ada di Bible. PA. Di situ ada pesundal. Ngomong-ngomong, Nih. Kau ini Islamnya ngomongnya enggak. Oh iyalah, Islam itu tegas sama orang botol yang bilang Tegas botol kayak Yesus. apanya, botol? Yesus yang ngajarin aku. Yesus ngajarin mengatakan bahwa betapa bodohnya kalian, kata Ini Yesus aja, kepada ini muridnya. Yesus ngajarin aku kayak gitu kok. Kata Yesus, bodoh sekali kau, katanya kepada muridnya. Aku ngikutin Yesus kok. Aneh nih Oten nih. Yesus saja bilang muridnya bodoh kok. Masa nggak boleh aku bilangin bodoh? Ini aku karena banyak baca Bible nih, makanya jadi keras gini Aku nih. bilang kau bodoh, aku sopan kok samamu ibu. Kau sopan tapi ngeyel, aku udah jawab. Ya udah kalau kau nggak mau jawabanku jangan kau tanya lah. Aku aja ngomong sekali-sekali ibu. Aku aja sopan. Kau tahu ibu. nggak orang lembut tuh bukan Islam yang lembut tuh belum benar. tentu baik. Kau tahu nggak? Tai juga lembut tapi bau. Lebih baik keras loh daripada sok-sok lembut tapi sebenarnya kau ngeyel. Aku yang jawab, kau yang nggak keberatan. Coba kau tunjukkan data tentang hadis yang kau maksud. Buang-buang waktu kau bikin batal puasa. Ayo. Oh, topiknya Tunjukkan debat. datanya. Iya dong, Ini debat dong, ayo. topiknya Nah, ayo. Wah. Iyalah orang kayak kau tadi sok-sok nih. Udah, kau dulu, kau besar. Tunjuk data.
Jelaskan dulu baru kita debat. Pertanyaan Orang saya kayak belum gini nih aku terjawab. bilang PA. Dari tadi udah aku bilang, Nah, kalau kau PA, bertanya saja, gara-gara- kau membantah pakai data. Kalau kau nggak punya data, Gara-gara jangan ibu ini membantah. tidak menyenangkan di hatinya, saya dibilang PA gitu. Bukan nggak menyenangkan, tapi kau PA Nah. karena kau nggak bawa data. Kau turun sana kau colok pantat keledai aja. Ngapain kau ikut diskusi kalau nggak bisa tunjukin data tapi membantah? Aneh, membantah tapi nggak pakai data. Masa saya harus menjawab sesuai dengan yang kau mau? Saya sudah bilang, Allah menjanjikan kami berkumpul dengan orang yang kami cintai. Apa yang ku mau nanti? Nggak ada perempuan soleh tuh pengen dipakai rame-rame sama laki kayak istrimu mungkin mau kayak gitu. Aneh Oten ya. Kita yang jawab, dia yang nggak terima. Kita kasih data, datanya ada, hadis ada, ayat Al-Quran ada. Jangan mentang-mentang di surga kalian nanti ada pesundal. Kalian sama-sama kan surga kita. Janganlah kayak gitu. Udahlah bedain aja. Surga kalian banyak pesundal nanti. Ada kawin anak domba, belendir-lendir tuh nanti tuh surga tuh. Tuh. Aneh. Surga kami itu tempat yang suci. Dimana di situ kawin mawin hanya untuk suami istri yang dinikahkan oleh Allah. Nggak ada ceritanya pesundal, ikut-ikutan nari stripis. Ngapain pesundal nari tiang? Ade-ade aja. Diskusi pakai data lah. Kebiasaan tuh Oten kalau nggak nipu diskusinya nggak pakai data. Tantrum ngamuk, kita jawab nggak terima. Ada-ada aja. Aduh, udah aku penuh lendir sih. Nanti kalau ada yang mau diturunkan itu serahin ke saya nih ya, biar Siap, dikasih siap. ludah rohani. Diludahin dulu ya, diludahin rohani dulu, baru Ludah rohani turun. ya. Emang mereka itu, kata Allah, mereka itu azabnya adalah kehinaan di dunia dan akhirat. Mereka yang nanya, kita yang jawab, mereka yang ngatur. Aneh. Halo Bang Al. Ini Al apa nih? Alwi, Bang Alwi. Sifat sih kayak Paulus sih, ngeyel. Pantesan namanya Paulus. Ini aku jawab dulu ya. Mampir dulu ke neraka. Loh, kami melewati neraka. Beda dengan kalian. Kalian masuk neraka karena kalian kafir. Nah, tapi Tuhan kalian tidak pernah menjanjikan kalian selamat. Datanya mana? Berusahalah, guru. Sedikitkah yang diselamatkan? Kata Yesus. Berusahalah masuk ke pintu sempit itu, banyak yang telah mencoba tidak dapat. Kalian siapa sih ngaku-ngaku kok bisa masuk surga gitu? Emang kalian orang Yahudi? Kalian nggak tahu malu banget ya? Emang ada dalilnya yang mengatakan Kristen masuk surga? Kalau Islam ada. Hah? Kalian tuh kalau ngomong tuh dasarnya apa sih? Kalau iman saja ya udahlah, kita nggak usah debat. Cukup di gereja aja kalian bilang. Tapi kalau diskusi di komunitas Islam, bicara pakai data. Nggak bisa Tapi suka-suka kan- nenek moyang kalian aja. Ya Adi. Tapi kan katanya bilang mampir dulu ke neraka baru lanjut ke surga, bilang gitu. Mana dalilnya? Mana coba ayatnya? Itu ada banyak ustadz yang Ya sering mana? Ini lagi-lagi Kristen kayak gini nggak pernah baca tapi sok-sokan sok tahu namanya itu. Bicara itu pakai data kayak saya nih mengatakan bahwa kalian tuh nggak ada yang selamat tuh contoh nih. Kamu Kristen ya Bang? Iya, Kristen. Kristen. Ada nggak dalil yang mengatakan kalau kamu tuh pasti masuk surga menurut Yesus? Ya, Yesus kan kalau pengikut Yesus kan pasti masuk surga. Mana ada, Percaya, bohong Bang. banget. Kalau percaya. Bukan gitu, bohong banget. Yang percaya Yesus, kalian aja nggak percaya Yesus kok. Kalian tuh penyembah Yesus, bukan percaya sama Yesus. Terserah kalau kalian tidak mau percaya itu urusan kalian. Bukan Iman terserah, kami kita kan seperti diskusi. Kalau masalah iman jangan diskusikan Bang, di rumah aja Bang tidur. Ngapain masuk ke kamar diskusi kalau iman? Kita kan pakai data, gimana sih Bang? Kalau iman nih aku mah menghargai kalian, mau menuhankan botol kecap juga nggak apa-apa. Siapakah yang diselamatkan? Kemudian Yesus berjalan sekeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata padanya, Tuhan, sedikit saja kau orang yang diselamatkan. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah kau Kristen untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata padamu, banyak Kristen yang akan berusaha masuk tapi tidak akan dapat. Tuh, nggak dapat Kristen tuh. Mana tuh? Tidak akan dapat. Nih tentang siapa yang diselamatkan perikopnya. Ya itu kalau Mana? kalau tidak ada yang mengikuti ajarannya dia pasti Emang tidak masuk. kamu mengikuti ajaran Yesus? Memang Ya udah, kalau menurut Yesus Tuhan ada berapa?
Tuhan ya, dia adalah Allah sendiri. Mana coba perkataan Yesus dia adalah? Mana coba perkataan Yesus dia adalah Allah menjadi sendiri? manusia kan dia. Yang mana perkataan Yesus bilang begitu? Katanya pengikut Yesus. Kamu pengikut Yohanes. Kan Yohanes. Itu namanya kamu pengikut Yohanes. Lagi itu bukan Yohanes, karena belum tentu Yohanes yang nulis. Yesus yang disampaikan oleh Yohanes. Mana coba? Kenapa warnanya nggak merah? Baca dulu napa sih kitab kalian sebelum diskusi sama aku, daripada kalian mempermalukan harga diri keluarga dan gereja kalian gini. Sedih loh, orang kayak kalian kalau harga dirinya dipermalukan, nanti kalian malah benci sama aku loh. Makanya sebelum kalian dipermalukan di komal-komal Islam, mending kalian belajar dulu bang. Kenapa? Yang ada nanti kamu bukan malah jadi orang baik, malah jadi pembenci loh, gara-gara dipermalukan di komal aku, segereja dipermalukan loh, gara-gara sembarangan ngomong. Kami diajarkan tidak saling membenci, itu terserah Mana kamu. ada, ih bohong Itu banget, kamu disuruh yang saling membenci. membenci tahu. Nih, kamu nggak pernah baca kitab kamu nih. Nih. Harus kamu membenci loh. Kamu disuruh membenci. Nih Lukas 14:26 kamu baca bang. Nih kebiasaan nih Jangan waktu ke pelintir, sekolah baca minggu kamu. sampai habis tuh. Ya baca sampai habis lah, kan kamu bisa baca. Masa saya yang harus kamu? Saya bisa baca sampai habis, tapi masa saya harus jelasin ke kamu nih? Pelintir ayat kan. Ya udah, ayo kita buktikan yang pelintir. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Maka untuk menjadi pengikut Yesus harus apa bang? Baca ayat yang di atas itu. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudaranya, laki-laki, perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Maka untuk ikut jadi murid Yesus harus apa bang di ayat ini? Bang belajar dulu, makanya sebelum naik ke komal diskusi abang nanya-nanyain agama Islam tapi agama sendiri nggak tahu, nggak malu ya bang? Malu lah bang. Kita ditembak teh, kita kencangkan kita di repot sama Oten. Yang mohon yang di bawah dikencangkan tetap-tetapnya. Kita ditombak sama Oten. Lanjut. Bang, saya itu nggak mau merusak harga diri abang di komal ini. Saya nggak mau merendahkan abang. Saya menghormati Anda sebagai manusia. Tapi sebagai orang beragama, sebelum kita bicara tentang agama orang lain, pastikan kita paham agama kita dulu. Karena apa? Karena kayak gini abang kelihatan banget gitu loh. Agama sendiri nggak tahu, kitab sendiri nggak tahu, tapi nanya-nanya tentang Islam, membuat statement lagi tentang Islam. Jangan gitu ya. Sama saya boleh bertanya aja. Udah abang bertanya aja tentang Islam deh. Mau tanya apa? Aku walaupun udah kesel sama orang, aku tetap harus berbuat baik loh sama kalian loh. Kenapa? Karena wajar kalian tuh marah. Karena kalian selama ini gak pernah tahu. Coba, abang mau nanya apa tentang agama aku? Tatap mata saya. Tatap mata Ojan. Kenapa sih aku malah diam bang? Giliran dikasih data malah diam. Kenapa? Bang Adi kesini tuh mau ngapain? Mau sengaja menghujat? Jangan pakai foto asli lah kalau menghujat. Dari kamu baca tuh, aku telusuri dulu. Oh, ya udah aku tungguin ya. Ya, belajar dulu ya bangku, sehat-sehat ya. Buat yang di bawah tolong ditetep larinya. Ini ada pembatasan live ini. Tolong ditetep lari ya. Ditetep lari larinya ya. Ada laporan dari mohon yang di bawah ditetep larinya. Yang Islam ya. Ya, lanjut. Muka hostnya menyedihkan. Masa muka manis gini dibilang menyedihkan gini? Banyak orang yang pengen mukanya kayak aku ya. Nggak ada kerutan, hidungnya lumayan simetris, bibirnya tipis, nggak gendut, nggak kurus. Masa dibilang menyedihkan begini? Mau mengajak orang-orang yang ingin, ini ada Lovina. Lovina ini kan ateis nih. Jadi saya mau menunjukkan kepada Lovina menjadi ateis lebih baik daripada menjadi Kristen. Itu serius, jujur ya, saya bilang begitu. Oke. Mungkin Lovina karena bukan orang yang akan diberikan data secara kitab suci, itu tidak akan ada gunanya buat Lovina karena dia adalah ateis. Maka saya mau menunjukkan kepada Lovina sejarah-sejarah agama. Lovina, kamu tahu tidak sejarah bagaimana peradaban Islam dan peradaban Kristen? Lovina, kamu tahu nggak fakta sejarah? Saya mau tunjukin beberapa data sih buat kamu.
Supaya kamu tahu agama mana yang bisa. Ya, tidak tahu. Saya kurang paham soal itu. Oke, Lovina, baik. Mungkin kita pakai penalaran saja ya, karena kamu perempuan, saya perempuan. Menurut kamu agama itu kira-kira gunanya apa buat peradaban? Menurut kamu? Atau nggak ada guna? Mungkin karena kamu ateis. Bisa dijawab nggak berguna, bisa jawab ya bisa jadi gini, buat gunanya buat memfasilitasi kejahatan. Nah kayak gitu-gitu. Boleh dijawab sepaham kamu. Saya tidak pernah tidak masalah dengan jawaban kamu yang mungkin terlihat agak mengekstrim. Kenapa? Saya coba ingin meluruskan gitu loh. Kalaupun itu salah, mungkin keliru. Silakan Lovina, menurut kamu agama itu apa? Pendapat kamu tentang agama? Aduh, bentar. Menurut saya agama itu kan kayak konsep gitu ya, untuk membentuk sebuah kelompok masyarakat gitu. Gitu aja sih. Entah Oke, dibentuk bagus. dengan apa gitu, tapi intinya ya untuk itu sih. Oke. Ini Saya kalau- mau kalau meluruskan versi dulu. agama ya. Ya, kalau tidak versi masalah, nggak masalah sayang. Kalau saya katakan agama itu konsep, betul. Ada agama yang adalah konsep, ada agama yang bukan konsep. Ini yang harus dipahami. Pertama adalah konsep. Konsep adalah hasil produk atau hasil berpikir manusia yang sistematik, yang kemudian produk yang abstrak, yang dijuantahkan oleh manusia, itu konsep. Ya. Nah, kalau bahasa saya itu adalah produk pikir manusia. Nah, kalau kita bicara tentang konsep, maka agama Islam ini tidak bisa dikatakan konsep, ya, karena saya bisa membuktikan bahwa agama Islam itu bukan agama konsep, tapi informasi pewahyuan. Tapi kalau Kristen, betul, agama konsep. Kenapa saya bisa buktikan? Pertama, satu, secara tentang ketuhanan, Tuhannya terkonsep. Tuhan terkonsep itu ada di Kristen. Bagaimana konsep Tuhannya? Tritunggal. Tuhannya 3 tapi 1. Katanya. Kalau di Islam, loh katanya kan ada konsep tauhid. Iya. Konsep tauhid itu bukan tentang Tuhan, tapi konsep bagaimana menuhankan Tuhan. Maka itu wajar konsep, karena itu bagaimana kita memahami Tuhan. Artinya itu keluar dari pikiran kita. Nah, jadi tauhid bukan konsep tentang Tuhan, tapi bagaimana menuhankan Tuhan. Tauhidkan Tuhan. Ayyuwahidullah. Bagaimana caranya? Ikrarkan Allah itu seperti yang Allah sebutkan tentang dirinya. Apa itu? Kul huwallahu ahad. Nah, ini wahyu, informasi dari Tuhan. Bukan cara berpikir manusia. Kalau Kristen itu Tritunggal itu hasil berpikir manusia, mengambil yang konon katanya sumber literasi dari kitab suci, lalu diberikanlah sebuah pemahaman bahwa Tuhan itu Tritunggal. Padahal tidak ada satupun dalil tentang Tritunggal secara eksplisit, implisit yang ada dalam Bible. Saya sudah diskusikan ini 6 tahun. Kalau ada, tolong tunjukkan datanya. Nah, yang kedua adalah Islam sendiri adalah agama samawi, agama Abrahamik, baik secara esensi dan implementasi. Saya bisa buktikan. Abrahamik adalah Abraham merujuk kepada satu tokoh yang ada di kitabnya Yahudi atau kitabnya Bani Israel. Dia bukan tokoh sejarah, karena tidak ada manusia yang membuat sejarah dia. Tapi dia adalah tokoh teologi, tokoh agama, yang termuat dalam kitab Tanakh-nya orang Yahudi yang diceritakan sebagai orang pilihan Tuhan, yang menyembah kepada satu-satunya Tuhan, bukan Tuhan Tritunggal. Tapi konsep Tuhannya Abraham adalah Ehad. Satu. Begitu. Begitu juga dengan Tuhannya Musa. Adalah seorang tokoh Biblos atau tokoh juga dari tokoh Al-Quran. Tidak pernah memperkenalkan Tuhan itu mati atau tidak pernah menggambarkan Tuhan itu manusia. Bahkan konsep ketuhanannya monoteis. Ya, itu harus dipahami, Lovina. Nah, maka bisa kita uji mana yang betul-betul agama wahyu, mana yang konsep. Kalau konsep, maka ini keluar dari manusia yang terbatas. Tentu akan ada human error, akan ada kesalahpahaman. Maka, saya ingin mengajak kamu menunjukkan betapa antara pemikiran agama Islam dan pemikiran Kristen, mana yang paling sejalan dengan naluri dan akal manusia. Itu yang mau saya ajak ke kamu. Nah, kalau kamu bersedia bertanya, silahkan kamu bertanya dulu sepuasnya tentang agama saya dan juga apa yang saya ketahui tentang agama Kristen. Boleh bertanya. Saya tunjukkan data untuk memberi kamu knowledge. Silakan.
nggak ada sih yang pengen saya tanyain karena ya sedikit banyak saya sudah banyak tahu tentang hal itu gitu. Seperti itu kira-kira. Seperti apa yang mungkin saudari Lovina ketahui? Karena Ya, kan kita di Komel Diskusi ya i- ini ya. seperti konsepnya, ajarannya, gitu-gitu. Dan ya seperti itulah kira-kira. Oke. Saya Kristen belum berbicara tentang ajaran sih. atau Kristen, saya malah kurang familiar ya, karena kan di keluarga saya kan sebenarnya awalnya kan Muslim gitu. Jadi kalau Kristen malah saya nggak gitu paham. Oke, good. Nah, saya hanya membuktikan kedua agama ini karena rata-rata yang nonton di sini itu adalah orang Kristen dan orang Islam. Nah, saya mau membandingkan. Kenapa membandingkan? Kenapa boleh membandingkan? Membandingkan itu hal yang boleh kok. Itu namanya masuk dalam ranah akademik untuk membiarkan orang lain memilih di mana di antara kedua ini jalan yang mau ditempuh. Nah, saya sudah jelaskan tadi bahwa kalau Islam tidak bisa dikatakan agama konsep. Karena hal fundamental dalam Islam itu bukan konsep, tapi wahyu. Tapi kalau Kristen bisa dikatakan agama konsep. Karena tentang ketuhanan saja itu terkonsep. Gitu. Artinya dari produk pikir manusia. Mungkin seperti itu. Dan boleh mungkin selain Lovina yang mau bertanya ke saya tentang statement saya ini, boleh kita diskusikan. Saya jawab Rudi Lelmalaya, boleh ya. Buktikan Nabi dan Allahmu bukan dongeng. Pertama, dongeng itu adalah informasi yang diada-adakan. Mungkin saya kasih contoh kamu apa yang disebut dengan dongeng dulu ya. Nah, mungkin kamu harus belajar dulu memahami apa itu dongeng. Dan mungkin kamu belum tahu bahwa di kitabmu sendiri itu memuat isi dongeng. Dan mohon maaf ini bukan kata saya. Saya hanya menyingkapkan fakta-fakta saja. Karena saya seorang pembelajar, saya seorang mahasiswi. Mohon maaf kalau kekritisan saya menyakiti kalian ya. Karena memang seperti itu harusnya mahasiswi. Teman-teman boleh belajar definisi dongeng dari lembaga YLSA, Lembaga Alkitab Sabda. Definisi dongeng dulu. Teman-teman pelajari ya, ini. Kata ini dipakai untuk mengungkapkan suatu cerita yang indah tapi bersifat dibuat-buat dan sering bersifat sindiran yang diberitakan untuk menyampaikan kepada pendengar suatu yang bermanfaat meskipun tidak disenangi. Jadi cerita Yotam tentang pohon raja dalam kitab Hakim pasal 9 nomor 7 dan cerita Yoas tentang rumput duri dan pohon aras di 2 Raja 14:9 dapat disebut dongeng tuh. Jadi di kitab Anda itu ada dongengnya di 2 ayat ya. Dalam Hakim 9:7 sampai 2 Raja tuh ada dongeng. Itu yang pertama. Jadi itu dongeng. Kan mungkin kamu nggak ngerti apa arti dongeng. Aku cuma ngajarin kamu definisi dongeng biar kamu nggak salah kaprah. Karena kebanyakan dari kalian salah kaprah. Lanjut. Yang ngajarin dongeng siapa? Bukan Nabi Muhammad, tapi Paulus. Kenapa saya bisa katakan begitu? Ini datanya. Kamu perhatikan ayat yang dikutip sama Paulus ini, kamu perhatikan dalilnya. Menurut suatu dongeng orang Yahudi, batu pemancar air minum itu mengikuti kaum Israel pada perjalanannya dalam gurun pasir. Paulus menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambangan mengenai Kristus. Bayangkan nih, Paulus mengajarkan dongeng di sini. Ya, jangan nuduh-nuduh ya, jangan nuduh-nuduh Islam. Nah, bagaimana cara membuktikan Nabi Muhammad itu bukan dongeng? Pertama adalah Nabi Muhammad itu termaktub dalam banyak riwayat. Riwayat hadis bahkan lebih tinggi daripada sejarah karena mampu menjawab pertanyaan siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Bahkan sejarah sendiri tidak setinggi hadis, ya kevalitannya. Nah, maka dia tidak bisa dikatakan dongeng. Dan Nabi Muhammad sendiri punya arkeolog peninggalan-peninggalan beliau. Karena beliau sendiri adalah seorang yang memimpin pada masanya di Makkah dan Arab Saudi. Bahkan ada mata rantai keturunan beliau. Saya nggak tahu apakah ada keturunan dari Yohanes, Matius, Markus, Lukas, bahkan Paulus. Saya nggak tahu apa mereka punya keturunan. Maka kalau kita bicara tokoh fiktif, ada tokoh yang tidak bisa lagi dicari tahu. Misalnya kalau kita bicara tokoh fiktif. Maka kalau kalian mengatakan orang-orang yang tidak bisa diselidiki itu adalah tokoh fiktif, kalian akui dong Adam, Tuhan kalian sendiri fiktif atau dongeng. Artinya kalian melanjangin agama kalian sendiri. Gitu. Mungkin begitu, saya jawab lagi Fofun nih. Otak pergi ke perempuan. bulan, pergi ke ketemu Allah. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Rojas. Oke, kalau begitu saya mau tanya, ya Ibu Liana bentar. Rojas. Muhammad Halo. ketemu. Iya bentar ya Bu Liana, saya satu-satu dulu saya hadapi Bu Diana, ya. satu Bu Diana ya. Bang Rojas dulu ya, silakan Bang Ya, Rojas. Rojas, kamu kan mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu Allah dongeng. ketemu Muhammad, Mbak Rifa. Ya, Sehingga oke. perkataan Muhammad kau ikuti. Teriak-teriak. Guk, guk. Nah. Pian, Oke, jangan saya nyerocos kan Pian. Sudah kan? Saya jawab ya.
Ya, Kalau belum, silakan dulu. Saya mempercayai Nabi Muhammad bukan karena beliau pernah Isra Miraj, tapi kabar benar yang beliau sampaikan. Apa buktinya? Ketika beberapa kali di saya gantian dong. bertanya di mana Saya kan menjawab. Abang, biarkan dulu merubah di pendapat mana Abang. Muhammad ketemu Sabar. Allah sehingga Ya. bertemu Saya tidak Muhammad pernah itu. bertemu Allah sama seperti Oke. Yesus nggak pernah bertemu Nah, bapaknya. itu dusta sudah kok. Oh, kok dusta? Masa saya harus ketemu Allah gimana sih? Iya Orang dong. Kristen begini ya. Jadi kalau jadi orang Kristen tuh harus begini, tantrum, kejang, marah-marah, ngamuk-ngamuk. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Abang, Oke. satu lah Bang Rojas. Jadi kalau Biarkan seandainya Abang jawab dulu nih. TikTok aja kita Rojas, udah biarin aja buka, Aduh. jangan ada yang mute dulu. Biarkan kita mau Kamu memperkenalkan bagaimana orang ya. Teman-teman Islam, perhatikan. Tidak benar. Generasi Ayo, kita yang mute, akan mute, datang akan mute, melihat mute. inilah kualitasnya. Jangan ada yang mute. Teman-teman Muslim Di mana jangan Muhammad alergi dengan ketemu? kejahatan Di orang mana Kristen. Jibril ketemu Oke. Jangan ada yang mute, moderator please. Kalian harus melihat loh kekejian ini loh, supaya kalian bisa membuktikan bahwa mereka Gimana? tuh bohong gitu loh. Mereka kan Di suka mana berbohong. di mana Muhammad ketemu Jibril mengatakan aku diutus Allah. Di mana yuk? Udah. Jawab itu jawab. Jangan Nah. melebar ayo. Titik koordinatnya saya nggak tahu. Sama seperti kamu juga nggak akan tahu kapan Tuhanmu jangan, ketemu jangan bapaknya. pakai- Jangan pakai itu. Jangan pakai Giliran itu. bahas Yesus alergi jijik bahas Yesus, Jangan pakai jijik. Yesus. Oh, Yesus nggak Gimana bermanfaat Muhammad untuk peradaban. ketemu Nggak Allah guna Yesus dibahas. dan mengatakan Wah. bahwa ini perkataan Yesus nggak Allah dari berguna kamu. dibahas. Emang kamu Ini pernah ketemu perkataan Yesus? Muhammad, kamu percaya kepada omongan Muhammad yang butuh huruf. Ya, Bu Liana sabar dulu dong. Saksikan dulu Bu Diana. Ini ada orang Kristen yang tantrum. Ketemu Allah dengan Jibril. Saya nggak mengatakan tahu. ini. Nah, Saya nggak kamu tahu. berarti pembualan kau. Emang Oh, pembohong aku itu bakal apa? lagi. Arti membual itu mengaku-ngaku tapi nggak bisa Saya- buktikan. Ya saya nggak tahu. Muhammad sendiri yang bicara. Dia tidak ketemu Allah. Ini sudah minum, Mbak. Mana? Obatnya sudah diminum, Mbak. 2 menit lagi kita turunkan aja. Nggak, saya mau Ustadz Arif. Gini Ustadz Arif ya. Terkadang kan ada orang Islam yang baru nonton debat. Mereka nggak tahu bagaimana kelakuan orang Kristen. Gimana Saya mau Jibril orang Islam ketemu seluruhnya di Muhammad Indonesia dan tahu kelakuan orang Muhammad Kristen. Tuh. dan mengatakan bahwa Tolonglah ini jangan kita adalah halangi kekejian perkataan mereka. Allah. Tunjukkan kekejian mereka biar kita bisa terbukti percaya- sebagai orang yang kau sabar. percaya Bagaimana perkataan kita bisa dikatakan Muhammad? bersabar? Kita nggak sabar menghadapi orang begini loh. Di Justru mana kita harus kamu- tunjukkan. Di mana Jibril ketemu Muhammad dan mengatakan ini omongan dari Allah. Sedangkan Muhammad ketakutan diselimuti oleh istrinya. Domba, penipu dalam nama agama. Itu kata caranya menerima wahyu. Nah mulai saat itulah wahyu ada terus semuanya. Itu perkataan Muhammad. Sampai disuruh kau mencium batu, ikut juga mencium batu. Kamu doakan Muhammad, nabimu. Lucu. Ayo. Udah. Jawab. Oke. Jawab sekarang. Yuk. Saya menjawab kamu diam ya. Jadi kalau Nabi Muhammad ketakutan, normal dia manusia. Yang nggak normal tuh yang aneh tuh Tuhan ketakutan. Itu kita nggak bisa terima tuh. Bayangkan kalau ada Tuhan yang ketakutan dalam Saya kitab kamu Lukas bertanya. 22 nomor 44. Nih, aku kalau Kamu terima jawab. Nabi ketakutan nggak apa-apa. Namanya juga Jawab. manusia. Aku nggak terima kalau Tuhan yang ketakutan. Buktikan bahwa Woi, tadi ada ngomel-ngomel. Gantian ada yang- dong. gimana Gantian, kita Mbak. cerita lain. Ini Gantian, loh nanti Tuhan kita ketakutan. Nah, ia sangat ada. ketakutan dan Tidak ada, makin kan? bersungguh-sungguh berdoa. Ini Tuhan ketakutan dan berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Enggak masalah, Nabi aku ketakutan. Dia kan manusia. Yang nggak Iya. aku terima kalau ada Tuhan ketakutan. Masa Tuhan ketakutan? Ya bener aja lu. Tuhan Yes. dibopong sama iblis, aku juga nggak bakal terima. Nah, oke. Itulah contoh teman-teman yang saya hadapi ya. Teman-teman yang menonton ini di YouTube, dimanapun kalian berada. Saya ingin umat Islam itu tahu persis kelakuan kawan-kawan kita Kristen dalam ranah dialektika. Kenapa terkadang umat Islam banyak terpancing, teman-teman? Jadi kalau suatu saat orang Islam banyak terpancing murka, marah, terkadang itu bukan kesalahan umat Islam yang tidak bisa bersabar. Terkadang itu adalah upaya dari pihak non-muslim yang beragama Kristen sendiri ingin memancing amarah kita karena dia tahu kita nggak bisa terima Nabi kita dihujat.
Bayangkan dari tadi, apa yang dia ucapkan tidak satupun literasi yang dia tunjukkan sebagaimana saya menunjukkan literasi. Nah, ketika dia bertanya di mana Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, itu tidak jadi parameter kebenaran. Kenapa? Karena dia juga kan tidak mampu menjawab kalau saya tanya, titik koordinat mana pertemuan Tuhanmu sama Bapaknya. Nah, jadi orang Kristen tadi itu sebenarnya bukan ingin berniat berdiskusi lintas agama, tapi dia mencoba mengupayakan semaksimal mungkin untuk melakukan penghujatan terbaik. Mungkin motivasinya ada dua. Pertama, membuat umat Islam marah, lalu kemudian berbuat anarkis, lalu playing victim, lalu menunjukkan tuh Islam itu jahat, Islam jahat. Mungkin seperti itu. Yang kedua, karena memang tidak mampu mengcounter semua argumentasi umat Islam, akhirnya ya untuk memuaskan birahinya ya lalu menghujat gitu. Pertanyaan tadi saya jawab teman-teman. Tidak ada parameter kebenaran itu manusia harus melihat Tuhan. Bahkan Tuhan yang pernah terlihat pun tidak menjadikan agama itu berkembang di daerah kampung halaman Tuhannya sendiri. Bahkan orang yang melihat Tuhannya, tidak ada satupun diksi yang mengatakan bahwa orang yang melihat Tuhannya menteoskan tokoh tersebut. Makanya lucu kalau orang yang tidak pernah bertemu dengan tokoh tersebut justru malah menuhankan. Yang kedua, kalau kita bicara tentang Tuhan yang tidak terlihat atau transenden, itu diakui juga oleh Yesus dalam kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Tidak ada yang mampu melihat Tuhan. Ya, Bu Liana sabar dulu ya. Ibu saya sapa. Nah, karena saya adalah pembaca Bible, saya adalah orang yang intens baca Bible, jadi saya tahu. Yes, Bu sabar dong Bu. Kan belum diizinin bicara. Nah, jadi teman-teman yang Kristen, yang murka seperti Rojas ini adalah orang yang lucu. Ya udah deh Bu Liana deh ngomong deh, nggak sabar. Kalian tuh nggak sabar katanya punya Roh Kudus dalam dirinya, tapi kok saya yang terlihat punya Roh Kudus ya? Saya nggak perlu ngaku Roh Kudus loh. Kalian tuh nggak sabaran banget ya, bukannya ada roh kebijaksanaan. Dia mengenalkan dirinya pada Muhammad sehingga perkataan Muhammad nggak tahu. itu Ya nggak tahu di mana. Lah sudah, kalian terus lawak selama Ya, selamat siang ya. Ya udah ketawa dong kalau dibilang lawak, ya udah ketawa di bawah ya. Oke Bu Liana silakan. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Bu Liana Halo, disuruh selamat ngomong siang. diam. Giliran saya ngomong ibu membantah saya, mengganggu saya. Ya Bu Liana yang ngobrol Bu, kita udah dengerin suara ibu. Ya amplop ibu. Ini tadi saya mendengar bahasa ibu mengatakan orang Kristen itu jahat. Oh, bahasanya dari mana ibu belajar itu, dari Bu. kata-kata seperti itu? Bukan orang Kristen Saya yang berada ibu dalam lingkungan orang Islam, tapi tidak pernah ada Aduh. orang berkata seperti Bu, itu. Sini saya kita bilang orang harus Kristen yang berhidup, naik ke komal. apa bagaimana caranya berhidup berdampingan. Panjang Jangan ini pasti. jangan apa namanya buat kegaduhan gitu loh, bahasa-bahasa seperti itu. Gimana nih? Kita kirim dulu RS ya, biar nggak kepanasan. Soalnya banyak yang kepanasan, banyak yang kejang-kejang. Nanas. Saya bilang orang Kristen yang berhadapan satu sama lain. Hidup Bu, santun sama orang. Kita kan hidup beragama. Pasti kita sama-sama punya kepercayaan yang berbeda-beda. Jangan saling tadi menghina izinin satu sama ngomong, lain. kita nih dijajah nih. Itu. Dan itu yang Bu, kedua. kalau ibu ngomong saya percaya perempuan itu otaknya setengah loh Bu. Enggak, gara-gara ibu Tapi nggak saya jadi percaya kalau kenapa. perempuan itu otaknya setengah loh. Serius. Saya melihat banyak perceraian dalam pendidikan orang Islam. Wah, di mana Bu Jadi perceraian saya nggak terbanyak, mau Bu? untuk percaya kepada masuk Islam. Gara-gara ibu saya jadi percaya nih bahwa ada pernyataan otak perempuan itu setengah Bu, gara-gara ibu nih. Ya dibully lah, masa enggak pula. Gara-gara si Roja saya percaya teori Darwin bahwa manusia berubah jadi kera, tapi evolusi ya. Setengah ya. Gara-gara ibu setengah nih. banyak bahasanya Iya. bahasa yang kurang ajar. Mana Bu bahasa Tapi kurang ajar ya? Betul. Wah. Otak ibu lagi setengah ya. Gara-gara ibu saya jadi percaya, tadinya saya nggak percaya. Menghina agama lain, menghina orang. Menghina siapa Bu? Otaknya setengah. Menghina siapa? Ibu apaan sih Bu, punya masalah keluarga Bu? Ibu ada masalah apa sama keluarganya, sama suaminya? Jangan naik komal diskusi Bu kalau punya masalah sama suami. Selesaikan dulu. Orang Kristen ada apa sih kalian? Punya masalah apa? Kan saya bilang orang Kristen yang berhadapan dengan saya, contohnya seperti Rojas tadi, itu kelakuannya kayak Dajjal. Kok malah gara-gara ibu nih saya jadi percaya kalau perempuan itu otaknya setengah loh, serius. Gara-gara si Rojas saya percaya bahwa manusia itu berevolusi dari keadaan sempurna menjadi kera. Contoh Rojas tadi itu. Gara-gara kalian loh saya jadi percaya teori-teori begitu.
Kalian ini. Ya. Yang Kristen kenapa sih bisa nggak sih punya Roh Kudus? Ada nggak sih orang Kristen yang punya Roh Kudus? Yang nggak bisa agak diajak ngobrol gitu? Nggak ada. Ngaku doang berarti punya Roh Kudus ya? Dalamnya Waduh, Lucifer. tuh, dikejar lele tuh. Makasih Bang Musafir. Masya Allah. Coba, yang Kristen, biar nggak makin sakit hati karena saya dilempar paus barusan. Ayo, naik ke atas. Tanya lagi. Iya, heran dia. Pak Budiman, halo Pak Budiman, Muslim non Muslim. Dan Muslim dia Uni kayaknya. Pak Budiman. Ya, silakan Pak Budiman dan hantu laut. Kalau mau bertanya tanya. Diskusi aja kenapa sih bagus-bagus pakai data? Kok malah pada ketantruman gitu? Aku udah nggak biasa ngadepin orang tantrum. Aku pecutin soalnya udah tua bangka masih tantrum. Kalau anak kecil mah nggak apa-apa. Tapi tua bangka malah tantrum. Ya, halo Pak Budiman. Ya. Pak Budiman Muslim non Muslim? Ikut Yesus. Oke. Pak Budiman mau bertanya atau mau menjelaskan? Ditanya boleh, menjelaskan boleh. Oke. Oh, mau ditanya? Jarang-jarang nih ada orang Kristen ditanya. Boleh aku tanya? Ya. Oke, Masya Allah. Pak Budiman, saya mau bertanya, apa sih alasan agama Kristen dikatakan agama kasih? Alasannya apa sih? Ya alasannya itu kan semua tertulis di dalam Alkitab. Di mana? Kamu semua. Yang mana? Oh, gara-gara itu. Berarti menurut Pak Budiman mengasihi koruptor, mengasihi penjahat itu ajaran yang benar ya? Tergantung unsurnya Uni. Mana yang kita unsur kasihani. apa nih? Unsur-unsur kalau kita nanti kita kasihani semua ya berarti kita bego, bodoh. Lah katanya kasihi musuh. Kan koruptor musuh negara. Kasihi penjajah. Ya lihat unsurnya, lihat musuh itu seperti apa. Unsur apa nih Pak? Termasuk orang Kristen dihujat, dikasihani dia orang Kristen. Oh, buktinya yang dua Iya. tadi ya, Pak. Yang dua tadi itu Kristen banget ya dihujat, tapi belum dihujat udah ngehujat duluan ya. Memang hebat. Pak, saya mau tanya. Enggak ini. Dengar dulu, tenang dulu kamu, tenang. Santai, jangan ini. Saya tenang. Fakta-fakta yang terjadi. Iya, pakai fakta, pakai data. Kalau bicara data pakai fakta, kalau bicara fakta pakai data. Kalau enggak itu namanya congor. Saya nggak butuh congor. Bom Bali, gereja-gereja yang terbakar gimana itu? Enggak usah fakta itu, nyata itu fakta. Ya, datanya Pak. Saya mau tahu bom Bali yang mana? Yuk kita bahas yang mana datanya. Kalau mau bahas teroris nih, ini saya tunjukin data sama Bapak ya. Pak, kalau diskusi itu kayak saya nih Pak, pakai data, jangan pakai congor, kan saya bilang begitu ya. Kami umat Islam tidak membenarkan dan tidak ada ajaran seperti itu. Kalau saya bisa tunjukkan ada ajarannya, ada implementasinya di ajaran Anda. Nah, sekarang saya tunjukkan fakta dan data dulu. Yang menjadi pertanyaan sih itu, apakah itu menunjukkan suatu kasih dari Ya pihak enggak lah. bagian kalian, gitu. Ya Kenapa enggak itu lah, kasih terjadi? dalam Islam itu adil. Loh, Ya, kenapa itu terjadi? Itu Kalau ada kan kasih. Pak, saya tanya, pelaku bom Bali itu melakukan tindakannya mengikuti ayat Al-Quran yang mana Pak? Yang mana Pak? Yang diikutinya Pak? Pak, tunggu ya. Mana di Al-Quran? Aduh, oke. Sekarang saya makanya Bapak berarti Bapak menyimpulkan, saya tunjukkan bagaimana agama yang merusak peradaban sesungguhnya ya. Saya pakai data agama loh ya. Saya tidak berkata tentang oknum. Saya bicara tentang agama. Agama-agama yang merusak peradaban, yang melakukan kekejian sepanjang sejarah itu datanya akan saya tunjukkan ya, nih. Dan ayatnya punya saya tunjukkan dulu. Pertama ajarannya dulu ya, ajarannya dulu. Baru kemudian saya tunjukkan kejadiannya itu mengikuti hal seperti itu. Nih, ya, mari kita lihat. Saya buka data dari pihak Kristen dan bukan data dari Islam. Nih, Bapak tuh kalau diskusi tuh kayak saya gini dong. Pertama kalau kita bicara teroris, Pak ya. Aduh Pak, saya lagi. Yaudah Bapak tonton, Bapak lihat aja data yang saya tampilkan. Nih Pak, saya buka data dari prokalteng.co Jawa Post Group. Bapak tahu nggak? Situs berita itu boleh dijadikan literasi loh Pak. Karena ini kredibel. Kadensus 88, teroris tidak hanya Islam, yang karesteng juga ada. Jadi Bapak jangan sok-sok merasa tersakiti Pak. Yang karesteng juga banyak. Nah, ini Indonesia. Di Indonesia. Sekarang kita ke dunia Pak.
Bapak lihat nih Pak, universal Pak kalau bicara data sama saya itu pakai data. Ini data ditulis oleh Juan Cole. Juan Cole itu siapa Pak? Nih Bapak nih. Juan Cole adalah the founder and chief editor of Informed Comment. He is Richard P. Mitchell Professor of History at the University of Michigan. Nih profesor Pak yang nulis artikel ini. Ini punya dia nih Pak. Di data ini apa yang tertulis Pak? Pak mari baca data Pak. Jangan cuman katanya, konon kabarnya, cita-cita saja. Bentar dulu Pak. Ini saya itu terjadi di zaman saya, nggak usah pakai ini. Bentar dulu, kok Bapak malah alergi giliran saya. Membaca dari tahun berapa? dong. Bentar dulu kamu. Iya nanti, saya nggak lagi bahas tahunnya, saya lagi bahas secara peradaban nih. Nih, kill by Christian of European Heritage itu justru lebih banyak yang dihabisi nyawanya sama orang Kristen nih. Nih, ini warna biru nih. Pembunuhan terbesar dilakukan oleh Oten. Dan Bapak tahu tidak, pembunuhan ini dilakukan karena agama. Jangan bilang enggak, karena saya sudah menunjukkan data. Di mana tertulis itu karena agama, di mana? Oh, ini di sini di Inform Comment sendiri nih. Ini loh, loh kenapa Bapak marah-marah? Saya kasih data. Bukan marah, aku memperjelas. Ya udah Bapak sabar dulu lah. Kan saja itu enggak. Itu penyebabnya Ini saya agama. lagi baca nih. Sumber-sumbernya karena agama. Ini, tetapi sungguh betapa naifnya agama dan nasionalisme saling terkait erat. Raja Inggris adalah kepala gereja. Nih, Bapak lihat nih. Nih, ada yang bilang begini nih. Pembantaian besar-besaran ini terjadi karena orang Kristen Eropa lebih buruk atau berbeda dari manusia lain, tetapi karena mereka adalah orang pertama yang mengindustrialisasikan perang dan mengejar modal nasional. Kadang-kadang dikatakan bahwa mereka terjadi. Bapak mau yang mana? Banyak Pak, ini rangkuman Pak. Kok Bapak tanya tahun? Ini rangkuman Pak, rangkuman total. Bapak ini apa sih? Aneh deh orang Kristen ini dikasih data malah nanya yang nggak substansi. Ya kan datanya jelas gitu maksudnya. Loh, Bapak cek sendiri lah. Bapak kok manja banget? Ini kan saya sudah tunjukkan di Inform Comment. Penulisnya Juan Cole. Ngerti nggak sih cara belajar mengajar? Emang saya punya kewajiban bikin Bapak paham? Enggak lah. Bapak silakan selidiki. Kalau saya menipu, Bapak laporkan ke kantor polisi. Halo, assalamualaikum Mbak Cantik. Ya nanti dong Bu, saya lagi diskusi nih, jangan ganggu dulu Bukan, saya nambahin Mbak Isis itu bukan seorang Islam. Bentar dulu Orang Kristen Bunda, pun banyak. la ilaha illallah. Bu, kalau Ibu Islam kan di Islam diajarkan untuk tidak memotong. Ini kan lagi bicara nih, kalau Ibu Kristen, kalau Ibu Islam. Ibu misalnya Islam nih, di Islam kan diajarkan untuk tidak memotong pembicaraan orang Bu. Apalagi Ibu masuk, langsung bicara ketika saya lagi ngomong. Kan nggak enak. Kan Islam kan diajarkan punya adab Bunda. Nah, nih kalau Bapak bilang nih. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullahalazim. Nah, Pak Budiman baca nih, Bapak bilang Zending upaya Belanda menyebarkan Protestan di Indonesia. Nah, bahkan di dalam buku ini, Nomensen, evangelis kalian yang ada di Tanah Bata, itu dia kerjasama sama Belanda. Nih, sinopsis buku Dr. Uli Kozok. Saya punya literasi loh. Nih, peran misi Protestan Jerman dalam sejarah Tanah Batak dan dalam perkembangannya masyarakatnya tidak dapat disangka lagi. Namun yang masih diperdebatkan ialah sikap para misionaris dalam proses penjajahan Tanah Batak. Berdasarkan dokumen-dokumen otentik, surat dan artikel para misionaris, Uli Kozak membuktikan bahwa para misionaris meminta pemerintah Belanda agar menganeksasi itu. Misionaris meminta Belanda untuk mencaplok wilayah Batak nih. Bahkan ikut sendiri, bahkan misionarisnya ikut sendiri tuh berperang tuh. Jadi Bapak kalau bilang, kan saya tanya, kenapa sih ajaran kalian dikatakan ajaran kasih? Karena apa? Secara sejarah dunia, justru agama kalian sendiri yang paling banyak melakukan peperangan. Bahkan yang membuat senjata justru dari negara agama yang agamanya Kristen. Nah, lanjut. Penyebaran agama kalian dengan penjajah. Apakah itu yang dikatakan agama kasih? Nah, coba lihat dalilnya. Dalilnya apa? Ini dalil melegitimasi. Kenapa? Karena memang Tuhan kalian memerintahkan untuk menghabisi banyak orang. Contohnya di sini. Saya tuh pakai data dari tadi. Kalian pakai apa? Pakai omongan belaka. Nih. Lihat nih ya. Tuhan Bapa dulu melarang orang untuk berbeda agama. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu dan anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau istrimu sendiri atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam katanya mari kita berbakti pada Elohim lain yang tidak dikenal olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Nah, ini kalau menjadi misionaris, ya, kalau misionaris di agamanya orang Yahudi atau di menurut Tuhan Bapak yang belum jadi manusia, salah satu Allah bangsa-bangsa lain sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh nih. Apa perintahnya Pak?
Apa perintah kepada orang yang ngajak kita menyembah kepada Tuhan lain? Pak, ini yang aku agama kasih ya, ini. Maka janganlah engkau mengalah kepadanya dan janganlah mendengarkan dia. Janganlah engkau merasa sayang padanya, janganlah mengasihi dia dan janganlah menutupi salahnya. Tapi apa Pak? Bukan cium kudus ya Pak? Tapi BUNUH lah dia. Pak, kalian justru ngajak kami menyembah kepada Yesus, menjadi misionaris. Kami nggak ada loh diperintah untuk menghabisi nyawa kalian loh. Tapi di agama kalian sendiri. Ulangan pasal 13. Ulangan pasal 13. Ayat 8. Ya, ntar. Ulangan pasal 13 nomor 8. Baca dulu deh, belajar dulu. Nah, lanjut. Oh Pak, bukan cuma satu itu Pak, banyak banget ayatnya Pak. Waduh, nih kalau saya tunjukin nih banyak banget ayatnya Pak. Nih, satu-satu kita buka pelan-pelan. Ini kita bicara tadi implementasi ya, realitasnya. Sekarang kita lihat ajarannya. Apakah ajarannya itu sekasih itu dulu ya, sebelum Tuhannya menjelma jadi manusia. Ya, kita lihat nih. Wah, ini kalau sama saya tuh pakai data. Nih, bahkan di agama Bapak, di Tuhannya orang Bani Israel Pak ya, orang yang berlaku terlalu berani dengan tidak mendengarkan perkataan imam yang berdiri di sana sebagai pelayan Tuhan. Nih Pak, kalau nggak ngikutin perkataan imam yang ngaku imam nih, ataupun perkataan hakim, maka orang itu harus meninggoy Pak. Ngeri loh Pak, katanya ajaran kasih, nggak ada habis-habisi nyawa. Bapak bilang kami umat Islam diajarkan begitu, ngebom Bali segala macam. Mana dalilnya di Al-Quran menghabisi nyawa tanpa alasan? Sementara di agama Bapak, bahkan Tuhan Bapak sendiri sebelum jelma jadi manusia tuh melakukan kejahatan-kejahatan yang menghabisi nyawa Uza, Onan yang tembak luar dihabisi nyawanya. Makanya saya tanya. Itu kan kalau perjanjian lama. Nah, siapa bilang perjanjian baru nggak ada? Nih, perjanjian baru nih. Nih, perjanjian baru nih. Aduh, Bapak belajar lagi dong. Ada, di mana perjanjian lama ada di sini? Ada, nih. Coba. Perjanjian baru. Ini situs dari Serapan Pagi Biblikal, ditulis oleh Ibu Rita Wahyu orang Kristen. Iya, ini saya tunjukin Bapak. Bapak sabar, saya lagi tunjukin bahwa saya mendapatkan info ini dari situs ini, dari Ibu Rita Wahyu orang Kristen, bukan dari kebencian umat Islam, karena umat Islam nggak boleh gitu. Nih, Bapak tahu tidak, penganiayaan oleh Paus dan inkuisisi selama 600 tahun itu gara-gara ayat apa Pak? Gara-gara ayat ini nih. Bapak lihat nih gara-gara ayat apa? Nih, Bapak baca nih. Mereka membenarkan tindakan horor yang mereka lakukan dengan mengutip secara paksa ayat-ayat perjanjian lama tuh. Gara-gara kita perjanjian lama kan. Dan dengan mengacu pada Agustinus. Bapak tahu nggak Agustinus ini? Salah satu bapak gereja kalian. Yang telah menafsirkan Lukas pasal 14 nomor 23 sebagai ayat pendukung penggunaan kekuatan terhadap bidat. Apa bunyinya Pak ayatnya? Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Nah, Bapak kan lihat tuh orang yang ngeduar Bali itu ngeduar Bali. Saya tanya, orang yang ngeduar Bali itu pakai ayat apa dia? Pakai ayat apa dia melakukan kejahatannya itu? Kalau inkuisisi selama 600 tahun, itu Agustinus menggunakan kitab Lukas, perjanjian baru. Artinya kejahatan ini legitimasinya dari Biblos. Dan itu dilakukan oleh bukan 1, 2, 3 Pak. Seluruh orang Katolik pada waktu itu. 6 Pak, generasi-generasi loh Pak, 600 tahun Pak. Nah, lalu kalian akan bilang, lah itu kan Katolik. Siapa bilang hanya Katolik? Protestan juga begitu. Ini saya punya datanya nih. Artinya Pak, saya menunjukkan dalam kitab kalian ada ayat kekerasan. Bahkan bukan kata saya loh. Menurut nih, orang Kristen sendiri nih. Di-mute dulu, Pak Budiman. Noise. Nih orang Kristen sendiri loh ya, yang bilang bukan saya loh. Bukan saya yang bilang. Nih saya pakai berita internasional nih ya. Saya pakai berita internasional. Ya, saya ambil dari mana nih? The Sydney Morning Herald ya, bukan berita dari Indonesia nih. Saya ambil dari berita luar negeri ya. Bentar ya, tutup bentar. Aduh. Kok nggak bisa nih? Bapak tahu nih artinya apa nih? Bible ban from US school due to vulgarity dan violence.
Ternyata di sini, Pak, bahkan menurut orang-orang di Amerika, kitab Bapak itu betul-betul vulgar dan kekerasan ada di dalamnya. Makanya dilarang. Alkitab dilarang di sekolah-sekolah karena dianggap vulgar dan mengandung kekerasan. Nah, jadi kesimpulannya begini, Pak. Di kitab Bapak diakui oleh orang Kristen sendiri ada kekerasannya. Iya, di mana ayatnya ada vulgar dan kekerasan seperti Itu tadi kan saya sudah tunjukkan tadi Lukas yang dibawa sama Agustinus, Pak. Lukas pasal 24 tadi, ayat yang dijadikan sama orang Katolik untuk menginkuisisi. Gimana sih, Pak? Lukas, Bapak tuh ngapain, Pak? Jadi saya lihat tuh berapa? ngapain, Pak? Lukas pasal 14 nomor 23. 14 Gimana sih? Nggak jelas nih. Udahlah, Bapak ribet banget Bapak dari tadi. Nah, jadi apa sih alasan agama Kristen dikatakan agama kasih? Yang melakukan kolonialisme menggunakan doktrin inter caetera, yang melakukan inkuisisi menggunakan Lukas 14:23, yang apalagi yang melakukan asimilasi paksa di Kanada menggunakan bula kepausan, apalagi yang datang ke Indonesia bersama penjajah justru orang Kristen sendiri membawa paham rasisme dan nasionalis dari Jerman. Ajaran kasih, katanya ajaran kasih tampol. Yang merusak peradaban di abad ke-9 justru ketika pemimpin tertingginya adalah gereja. Yang memulihkan kembali justru agama Islam. Yang naik ke Komal menghujat, ngamuk-ngamuk nggak jelas orang Kristen juga. Pertanyaan saya, apa alasan agama Kristen dikatakan agama kasih, Bapak? Kalau kau bahas masalah di kemarin, jangan jadi playing victim. Kok playing victim? Ada reaksi gitu loh. Playing victim artinya apa? Playing victim artinya apa? Karena ada aksi, jangan ada reaksi. Iya, playing victim artinya apa? Jangan seolah-olah tersakiti, padahal juga menyakiti. Oke, saya tidak pernah tersakiti. Coba tunjukkan pernah tidak jangan berbalik gitu loh, jangan ini gitu loh. Saya menyakiti apa? Menyakiti siapa saya? Bukan kamu yang kutuduh, apa yang terjadi di Komal ini? Ya kan saya lagi ngomong, saya yang nanya, kok malah orang lain. Dalam arti kata di sini. Ini aja Bapak emosi. Gimana mau diskusi baik-baik? Ya apa yang saya hujat? Kapan saya menghujat? Coba tunjukin. Bukan kamu yang sekarang menghujat, sebelum-sebelumnya. Ya mana sebelumnya? Kan saya punya 1,1 lebih ribu video. Saya punya hampir 2.000 video di YouTube. Kan bisa ditonton satu-satu. Bisa di copy kan, bisa direkam kan. Mana yang menghujatnya? Yang mana? Yang mana? Tunjukin penghujatannya yang mana? Yang mana? Masa dari 1.000 video saya nggak bisa satupun kalian ambil yang saya mengatakan bahwa Tritunggal sama seperti kelamin? Itu bukan penghujatan, itu saya lagi ngejelasin pendapat Pak si JJ. Bahkan si Edi sudah mengakui tadi malam kalau dia nyembah kelamin. Kamu seolah-olah menjebak, bukan kamu yang kutuduh menghujat. Apa yang terjadi? Ya udah kan Bapak lagi ngomong sama saya. Lagi ngomong sama saya bawa orang lain gimana sih Bapak nih? Kalau lagi ngomong sama saya urusannya. Berarti kan saya ininya di sini. Saya kan tanya, Bapak bilang tadi, mana ayatnya? Saya kasih data. Apa pendapat Bapak tentang data ini? Tanggapin ini aja dulu, nggak usah yang lain-lain. Kenapa sih? Ya udah deh Bapak diam ya. Bapak nanya-nanya ayat kirain penting banget buat Bapak tadi, kirain ada manfaatnya. Bapak tanggapi, ternyata nggak ditanggapin. Ngapain juga saya kasih data-data buat Bapak tadi ya. Oke, udah nanya aja yang Kristen nanya, yang Kristen yang nanya tentang agama Islam silakan. Host silakan suruh aja yang nanya aja. Ngapain juga nanggapin Pak Budiman? Kirain Bapak mau menanggapi data-data saya. Datamu juga nggak tahu entah dari mana itu. Oke. Nggak jelas semuanya itu. Kalau Bapak tidak tahu data saya, Bapak cari tahu dulu data saya itu valid atau tidak. Karena percuma saya kasih data valid, Bapak bilang nggak valid. Ya udah Bapak punya metode apa menganalisis kalau itu data nggak valid? Ini data dari situs berita dunia loh Pak, dari The Sydney Morning Herald. Pak, ini berita situs dunia loh Pak, situs internasional. What's wrong with you? Iya, saya bawa buku yang ditulis sama dokter dari Google. Lah masalahnya apa? Emang terlarang? Bapak pernah kuliah nggak? Mahasiswa tidak terlarang. Nah terus kenapa Bapak bilang comot-comot Google emang salah? Emang salah gitu? Iya, bukan comot-comot. Iya, tapi itu semua ya, kamu ketahui bukan dari Google. Lah, kan dari Google. Justru teknologi ini membantu kita untuk mengetahui banyak hal yang selama ini sulit kita akses karena nggak mungkin saya bawa buku kemana-mana Pak.
Masa saya harus bawa buku kemana-mana, terus saya liatin bukunya gitu? Enggak lah. Kecanggihan teknologi membuat kita mendapatkan Zaman literasi dalam sekarang ini memang handphone. udah zaman Lah ini terus kan. masalah Bapak apa? Bapak bisa nggak menanggapi data itu? Udah diem deh. Kirain malah menanggapi data gue lu. Lucu nih orang. Astagfirullahaladzim, kalian kalau nggak bisa menanggapi data saya, udahlah, nggak usah banyak curhat. Saya lagi nggak menghadapi curhatan kalian. Bertanya aja, Kristen bertanya aja daripada banyak cerita dan curhat. Sakit kepala kita, minum paramek kita nanti. Ya minum Udah, kalian bertanya. banyak parameknya biar sehat. Bapak tuh ngapain sih kesini? Bapak kesini ngapain? Bapak kesini ngapain? Siapa saya? Iya. Bapak turun ya, kayaknya Bapak nggak ada manfaat jadi Komal ini. Kirain Bapak ada manfaat, Bapak turun ya. Ya turun. Saya butuh lagi ya turun aja. Bapak kejebak di sini nggak bisa turun, tapi udah malu mau turun, jadi minta berulah gitu biar diturunin. Ya udah saya kabulkan tuh. Ya Ibu Liana, silakan. Tolong dong yang diskusi sama saya itu yang bisa mendengar. Bu Liana bisa dengerin saya nggak? Halo tes, Bu Liana. Halo tes tes tes. Ibu ngapain buat Komal? Menjalankan hak dan kewajiban saya sebagai rakyat Indonesia, yaitu apa? Berdiskusi dan menyampaikan pemikiran. Kok nanya-nanya saya ngapain? Ya Bu Liana silakan, Bu Liana bertanya saja. Aduh, pada ngapain sih deh ke atas ini Komal diskusi, coy? Ya ibu lagi puasa apa enggak? Saya lagi puasa, Bu. Ya, kok puasa bisa mencela orang lain? Saya nggak mencela siapapun kok. Ibu aja yang nuduh saya. Emang di Kristen boleh nuduh-nuduh gitu ya? Ya, kan saya nggak menuduh, tapi kan memang dalam Islam kalau lagi puasa boleh Mana menghina buktinya agama saya lain. mencela? Coba, saya mencela Ya. gimana? Enggak, Kata-kata saya saya nggak minta apa? bukti, tapi sekarang ibu kan Lah, buat kok seperti saya ini nggak minta bukti? Yang minta bukti Ya, saya itu yang nuduh namanya saya. itu puasa batal, itu puasa Itu nggak- namanya nggak- ibu nggak memfitnah. benar. Emang boleh di Kristen memfitnah? Kalau ibu puasa Nuduh tanpa itu bukti. apa namanya? Di puasa boleh Itulah. pinter. Waktu puasa boleh berdiskusi, puasa boleh berperang. Gak ada ceritanya di puasa itu bukan cuma memble doang, diam-diam, gak ada. Puasa itu justru harus bersemangat mengabarkan kebenaran. Gak ada ceritanya puasa tuh diam-diam tidur di kamar, gak ada. Harus tetap belajar, harus tetap pinter puasa-puasa. Gak batal puasa, yang batal itu makan sama berhubungan badan. Ibu nih sok tahu tentang agama Islam nih. Saya Islam tahu apa yang membatalkan dan yang tidak membatalkan. Marah-marah tuh nggak jelas baru. Saya nggak marah, saya tegas. Saya tanya sama ibu, emang boleh di Kristen itu memfitnah? Tahu nggak artinya fitnah? Menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Ibu bilang saya mencela. Siapa yang saya cela tadi di sini? Coba tunjukkan bukti-buktinya. Kalau tidak bisa membuktikan, jangan nuduh-nuduh saja. Apakah boleh sama Yesus memfitnah orang gitu, nuduh-nuduh nggak ada bukti? Masuk surga gitu. Walaupun nuduh-nuduh orang nggak ada buktinya, tetap masuk surga, ditebus dosa-dosanya. Jangan gitu Bu, nanti Ibu bahaya nih nuduh tetangga Ibu maling jemuran Ibu, padahal bukan. Ih, maling, padahal bukan, belum terbukti. Udah diteriakin maling, digebukin, meninggoy itu orang, gara-gara Ibu. Bahaya nih Ibu nih. Ibu lagi di pasar, Ibu nggak ada bukti, orang ngambil dompet Ibu. Maling itu dompet saya diambil. Ibu tuduh-tuduh. Ini orang dikeroyokin, udah meninggoy. Udah meninggoy baru tahu ternyata bukan dia pelakunya. Bahaya nih ibu-ibu kayak gini nih, nuduh-nuduh orang tanpa bukti. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Jangan gitu Bu, bahaya Bu sifat ibu ini loh. Saya takut kalau ibu ke pasar, ada yang jitakin kepala ibu. Ibu tuduh orang lain yang belum bisa buktikan. Ini jitakin kepala saya nggak terima. Digebukin sama orang. Tahu-tahu ternyata dia nggak melakukan. Saya minta maaf ya, kan di Kristen diajarkan maafkan musuhmu. Ya bisa kayak gitu Bu. Nuduh-nuduh harus tunjukkan bukti dong. Masa nuduh-nuduh nggak bawa bukti? Emang boleh di Kristen begitu ya? Mentang-mentang udah dijamin surga gitu bisa seenaknya aja nuduh-nuduh orang. Ih, jahat tahu itu mah. Bu, kalau nuduh-nuduh tuh kayak saya, contoh, orang Kristen tuh ngutuk Tuhan. Buktinya mana? Galatia pasal 3 ayat 13, terkutuklah yang mati di tiang salib. Saya kalau nuduh mah ada bukti. Nggak nuduh-nuduh kayak ibu. Bila ditanya, apa buktinya saya menghujat? Siapa yang saya hujat di sini? Ada saya hujat orang di sini. Mengatakan kotoran itu bau bukan menghujat, Bu. Lagian siapa yang saya hujat di sini? Ada-ada aja sih, Bu. Bu lain kali belajar yang santun dong. Jangan nuduh-nuduh, Bu. Bahaya loh ibu ini loh. Saya jadi takut punya tetangga kayak ibu. Tiba-tiba sendal ibu hilang.
Tetangga saya nyuri, tolong polisi, polisi. Orang udah sibuk aja ngeroyok saya. Tahu-tahu bukan saya yang nyuri. Oh maaf ya, saya salah tuduh. Jangan kayak Paus Vatikan tuh. Udah mencoboli beberapa orang cuma minta maaf doang. Nggak bisa. Ini kita orang Islam coy. Islam itu ada kafarat. Enak aja gue dituduh menghina. Gue mahasiswi tahu, gue Islam. Di Islam itu diajarkan Bismillahirrahmanirrahim wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kalian menghujat sembahan orang. Ngomong baik-baik sama saya kan bisa atuh, Bu. Bunda, memang kalau diskusi lintas agama berdosa nggak dalam Islam? Kan saya bisa jawab. Bunda kenapa menghujat? Mana itu tadi Pak Budiman Bunda katain botak. Oh iya maaf saya lupa kalau dia botak. Baru, tapi ada bukti dulu. Apa buktinya Bunda saya menghujat? Jangan kau minta bukti sama aku. Lah, Allah yang nuduh nggak ngasih bukti sama gue. Terus gue terima itu dengan tuduhan yang keji itu. Gak bisa, Bu. Jangan lakukan itu, Bu ya. Rusak peradaban kalau orang-orang kayak ibu ini lolos. Orang nggak nyolong dituduh nyolong. Orang nggak ngejek dituduh ngejek. Kita udah digebukin masa nih. Tahu-tahu nggak terbukti. Gimana seandainya nasib saya ada deket ibu sekarang ini, terus ibu teriak-teriak, ini Nathan penghujat Yesus, orang kecancing emosi gebukin saya sampai meninggoy. Ibu mau tanggung jawab. Jangan lakukan itu ya, Bu. Gak baik. Baik. Bang Abi, selamat siang Bang Abi. Bang Abi. Baik. Bu Liana, masih monitor kah? Silakan bertanya sama Niripa itu Bu Liana. Bu Liana, marah taping ngomong lah. Bu Liana. Iya salam. Bu Liana. Jahat banget ibu ini. Ya kamu yang jahat. Jahatnya itu kamu. Aku kenapa? Kalau kamu jadi orang yang baik gak begitu menghina agama lain. Menghina agama Kamu siapa? tuh kan kalau misalnya kamu hidup bertetangga, kayaknya mulut kamu itu mulutnya mulut harimau, mulut iblis. Emang saya ngomong apa coba? Iblis. Coba saya ngomong Nggak apa? ada, tidak ada etika dalam hidup beragama dengan agama Etika lain. hidup beragama seperti apa? Mulutnya jomber. Ya, Mulutnya seperti mulut apa? jahat. Contoh mulut jahat itu Ya, bagaimana? kamu itu Ya penghuni saya nggak tahu neraka. contohnya. Kamu Ah, itu Ibu. penyesat antikris. Itu kamu. Oke, Memutarbalikkan agama. Memutarbalikkan Alkitab. Itu lu penyesat. Antikris. Oten betina. Antikristus Itu ya. penyesat antikris. Oke, baik. Kita tunjukkan Oke, siapa saya tidak- antikristus. dengar Jangan dulu, pergi dengar. dulu. Halo, Jangan pergi halo, Bu. dulu. Bu. Dengarin saya jangan dulu. pergi dulu. Dengarin saya Gak dulu. mau dong. Masa ibu aja Dengarin dengerin saya tadi dulu. udah nuduh-nuduh saya pula yang Dulu dengerin enak saya banget hampir loh. masuk Islam. Gak usah jadi Islam, Bu. Orang kayak ibu gak boleh jadi Islam. Karena terdapat perkawinan dan kawin cerai. Aduh, kita saya tidak mau. Jadi ibu gak boleh gini cerai. ya. Jadi ibu gak boleh cerai di agama Kristen. Dari situ saya tidak suka. Padahal Ya, di saya Kristen punya nggak- teman yang baik-baik. Iya, di Kristen Tapi gak boleh cerai, Bu. kasihan banget. Bu, Tiap di Kristen hari gak boleh cerai. Cerai yang saya lihat kawin cerai. Iya, di Kristen nggak boleh cerai ya? Gitu ya. Bu, Itu dengerin dulu ajarannya ngomong. kayak gitu. Ih, pantas Menghina sih gini agama gak jadi lain. Islam nih. Alhamdulillah nih, Itu ibu gak jadi kamu Islam itu nih, aduh, memalukan ampun, agama nih. mulut jomber, mulut Wah, iblis, mulut ibu nggak memutarbalikkan jomber. Alkitab, Hmm. menghina, menafsirkan sesuai dengan mulutmu itu nggak benar itu. Apa sih, Bu? Ngomong apa sih? Gak jelas banget, Bu. Teriak-teriak. Guk. Nah. Antikristus kita Kamu bahas yang ya. nggak jelas, menghina Nih, agama lain. Antikristus itu siapa Mulutnya sih? bukan itu antikrisnya. Ini antikristus nih. selalu menghina. Nggak ada begitu ibu, jangan ngadi-ngadi, bohong. Ibu bohong banget, dusta banget. Dasar penyesat nih. Nih, siapakah pendusta? Siapakah pendusta itu? Antikristus. Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Nah, ibu lihat nih, katanya di sini. Ibu tanya, saya tanya. Yesus itu Kristus atau bukan? Jawab. Coba, saya tanya. Yesus itu Mesias bukan? Saya tanya ibu, Yesus Mesias bukan? Coba, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus atau Mesias? Ibu, saya tanya. Yesus itu Mesias bukan? Oh, giliran ditanya balik kitab sucinya macet, nuduh-nuduh semerampangan, suka-suka nenek moyangnya. Ini nih orang-orang kayak gini nih yang ngaku-ngakunya orang-orang beragama kasih nih.
Tapi nuduh-nuduh nggak bawa bukti. Giliran kita bahas baik-baik malah nggak terima. Dibilang saya menyesatkan, saya kutip ayatnya nggak terima. Giliran dia lebih hebat daripada saya. Tapi giliran ditanya ang eng ong. Gimana sih? Bu, ini ya, antikristus itu ibu menolak bahwa Yesus Mesias. Kenapa? Tidak ada istilah Mesias, artinya adalah Tuhan. Mesias itu adalah utusan Tuhan. Kami menerima Yesus sebagai Mesias, bukan berarti dia Tuhan. Penghuni nerakanya itu lu. Justru lu yang mengajarkan yang tidak baik, akhirnya dari situlah banyak orang Muslim masuk Kristen. Karena mulut lu itu jahat. Siapa yang masuk? Siapa yang masuk Kristen? Siapa orang Islam yang masuk Kristen? Supaya banyak orang Muslim bisa benar percaya masuk. Biar kasih dia waktu 2 menit untuk mencurahkan birahinya ya, biar itu lu penyesat setan, menafsirkan sesuai dengan keinginan lu, itu lu. Hati-hati, jaga mulutmu, karena mulutmu itu harimau yang digunakan oleh iblis. Itulah iblisnya, itu lu. Makanya banyak Islam yang masuk Kristen karena lu mulut lu jahat sesuai dengan kata-kata lu. Kasian banget ya, kok karakternya kayak gitu ya. Harusnya karakter lu tunjukkan yang baik-baik punya, jangan memutarbalikkan kata-kata dalam Alkitab, menafsirkan sesuai dengan mulut lu sendiri. Ya itu lu. Lu itu adalah penyesat, lu itu antikris, penghuni neraka. Ngerti nggak lu? Puas lu? Belum puas bu lagi dong. Puasin. Kita lagi puasa soalnya. Banyak puas. Kasian dah lu. Ya itu. Itu karena kamu memang penghuni neraka. Udah biarin aja, biar puas, nggak apa-apa, biarin aja. Belum puas, dia belum puas kali. Puaskan dulu hatinya, birahinya. Ya, Bang Haryo, selamat siang Bang Haryo. Bang Haryo. Kebayang nggak kalian seandainya saya hidup di tengah-tengah mereka, coba. Kita lagi sosial media aja, mereka menghujat, mencaci saya tanpa bisa menunjukkan bukti kesalahan saya. Coba kalian bilang, pikirkan kalau saya ada di tengah-tengah mereka, apa yang akan terjadi ke saya? Tidak menutup kemungkinan saya akan dihabisi nyawanya. Karena itu pernah terjadi dulu waktu zaman Inkuisisi, baik zaman Katolik juga Protestan. Dulu orang-orang Protestan itu kayak Zwingli, John Calvin itu membakar orang yang berbeda dengan mereka loh. Nah, bayangkan, kebayang nggak teman-teman, Bu Liana ini ada 1000 orang, si berapa orang tadi tuh? Ada 1000 orang. Terus saya tinggal di tengah mereka. Itu yang dihadapi Yesus, berhadapan dengan orang-orang yang tidak mau mendengar, menuduh nggak punya bukti, ngomong nggak pakai rem, dengan kebencian. Nah, coba bayangkan bagaimana saya hidup di tengah mereka. Coba, apakah saya akan selamat? Itu yang dialami Yesus. Berhadapan dengan ular beludak, kaum munafik, pembenci, apapun. Maka nggak mungkin Nabi Isa itu waktu itu melakukan apapun. Kenapa? Memang mereka itu adalah orang-orang yang sudah jahat sekali. Kayak Bu Liana tadi. Bu Liana tadi tinggal di Indonesia. Minoritas pula. Naik ke Komar Islam. Kita kasih kesempatan. Tunjukkan bukti saya pernah menghujat. Tanpa menunjukkan bukti, dia sudah bilang saya menghujat. Sebenarnya yang terjadi, dia sakit hati. Kenapa? Selama ini ketika saya diskusi, pasti tunjukin data. Contoh, satu lagi nih, ada 2 tentang antikristus. Pertama, yang menolak Yesus sebagai Mesias. Kita menerima Yesus sebagai Al-Masih. Ya, Mesias itu bukan Tuhan. Tidak ada Mesias sama dengan Tuhan. Yang kedua, menolak Yesus sebagai manusia. Dalam 2 Yohanes pasal 1 nomor 7. Artinya, kalau kita merujuk kepada definisi kitab suci mereka antikristus, justru mereka sendiri antikristus karena mereka menolak Yesus sebagai Tuhan yang normal, sempurna sebagai manusia. Tapi mereka katakan ada natur ilahinya juga. Nah, jadi yang sebenarnya penghujat itu siapa sih? Antikristus itu siapa sih? Nah, mereka lah. Tapi kenapa saya dihujat sama mereka? Karena agama mereka itu sudah ada bercokol dari zaman dahulu. Kalau saya tidak masalah, saya sebagai warga Indonesia tidak boleh menghalangi mereka beribadah, tidak boleh mengajak umat Islam untuk membenci mereka, tidak boleh untuk mengajak mereka pindah agama, tidak boleh karena kita dilarang di undang-undang. Tapi hak dan kebebasan saya adalah menjawab pertanyaan, membantah argumen keliru dengan menggunakan dalil dan literasi. Saya tidak harus ikuti doktrin mereka kok, karena doktrin itu kan person by person. Bahkan denominasi gereja banyak, yang mana yang betul? Ya, jadi saya tidak bertanggung jawab untuk mengikuti sudut pandang mereka sebagai orang Kristen, tapi saya berhak untuk mengkritisi apa yang mereka sampaikan di hadapan publik, gitu.
Itu tugas saya sebagai seorang mahasiswi. Jadi Bu Liana tadi adalah representasi Kristen yang sangat buruk, sama juga dengan 2 orang sebelumnya, buruk sekali kata-katanya dan bahaya kalau kita ada di tengah mereka. Nauzubillah. Makanya ingat firman Allah. Saya jadi ingat Allah berfirman, jangan menjadikan mereka aulia dan mereka tidak akan pernah senang kepadamu. Apa yang Allah sampaikan di Al-Quran saya buktikan dalam jalur diskusi. Mereka tidak kenal saya, belum pernah diskusi sama saya. Mereka begitu membenci saya dan tak mampu buktikan saya menghujat. Jadi kebencian mereka itu bukan karena argumen saya, tapi karena saya memang dianggap merongrong agamanya. Jadi mereka itu kebencian pada saya itu ya karena perasaan di hati mereka sendiri gitu. Saya cuma minta data, mana bukti saya menghujat? Apa diksi saya menghujat? Mari kita uji secara akademis. Begitu. Baik, Bang Masutra, selamat siang Bang Mustra. Bang Mustra, Bang Masutra. Iya, salam, baik ya. Nih, Bang Akbar, selamat siang Bang Akbar. Yang bang, yang Ya, Abang Islam Kristen Bang? Islam bang, Islam. Islam ya. Ada yang disampaikan Bang Akbar, silakan. Nggak ada bang, belum ada. Baik, pinjam kursinya ya. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Baik, Bang Ya, Gusdep, ulangi selamat. lagi ya. Ulangi Ya, lagi temanya, brother. Temanya adalah kenapa Kristen layak dikatakan agama kasih dan apa kontribusi Kristen sebagai agama untuk perbaikan peradaban. Silakan dijawab. Wassalam. Ya, silakan Bang Gusdep, silakan dijawab Bang Gusdep. Bang Gusdep kan nih Kristen nih. Bang Gusdep. Siap. Baik, silakan dijawab temanya mirip tuh, silakan. Ya, kenapa Kristen disebut kasih ya? Karena Diklaim. Kristen itu tidak mengajarkan kekerasan seperti Islam yang diajarkan membenci Yahudi dan Nasrani. Begitu Dek Uni. Ya. Oke, boleh saya tanggapi nggak? Karena- Datanya boleh nggak? Silakan. Ada data? Ada data? Silakan Oke. tanggapi. Kebencian terhadap Yahudi ya, mari kita tunjukkan teman-teman. Masya Allah, ini keren banget data. Aduh, ini data mantap. Teman-teman perhatikan, teman-teman kebencian terhadap Yahudi atau antisemit itu siapa yang mendorongnya? Teman-teman ini data dari orang Kristen ya, One for Israel. Asal kalian tahu ini bukan data Islam ya. Di sini judulnya adalah teman-teman Martin Luther, Israel dan orang Yahudi. Ini datanya. Terus ini perhatikan baik-baik teman-teman, saudara-saudara. Jangan banyak nggak baca, banyak congor aja, nggak penting banget buat dunia ya. Di sini teman-teman perhatikan. Ini dia. Martin Luther. Martin Luther membuat buku yang disebut dengan buku Vom Sem Hampora. Dan tahukah Anda, Pak Dev, siapa yang membenci Yahudi itu? Nih. Luther terkenal karena mendorong reformasi Protestan ke dalam tindakan dan juga yang kurang terkenal karena menulis tulisan-tulisan antisemit yang begitu pedas sehingga menginspirasi Hitler. Waduh, apa yang dilakukan Hitler? Hitler melakukan apa? Holocaust. Holocaust itu dilakukan sama Hitler. Dan mari kita lihat. Nah, lihat ya. Perhatikan teman-teman. Bahwa Hitler terpengaruh. Mereka memperlakukan orang-orang Yahudi seolah mereka adalah dogi, bukan manusia. Mereka tidak berbuat apa-apa selain mencemooh dan merampas harta benda mereka. Nah, ini Luther ya, Luther. Pertama dia bikin buku untuk menyanjung-nyanjung orang Yahudi. Sama nih kayak si Dev nih, teman-teman. Tapi teman-teman perhatikan kemudian yang dilakukan sama Martin Luther. Nih. Luther pada titik itu menunjukkan rasa hormat yang besar pada orang Yahudi dan mendorong sesama Kristen untuk melakukan hal yang sama. Tapi tahu nggak kalian teman-teman? Setelah orang Yahudi tidak mau menerima kekristenan, apa yang dilakukan? Nih, dia membuat buku. Bukunya apa? Ini bukunya.
Bukunya adalah Orang Yahudi dan Kebohongan Mereka. Buku yang hina ini sangat antisemit. Sampai-sampai banyak orang menolaknya saat itu. Banyak penganut Lutheran mengabaikannya, memilih pendekatan buku sebelumnya daripada kebencian yang membarat terhadap karya selanjutnya. Dan bahkan penerjemah bahasa Latinnya memodifikasinya. Tapi Adolf Hitler berhasil menemukannya dan menganggap Luther seorang jenius. Saat kita mengikuti perkembangan jahat kaum Nazi dan langkah-langkah yang diambil terhadap orang Yahudi, membakar sinagog dan menghancurkan rumah-rumah, sulit untuk mengabaikan fakta bahwa Hitler mengikuti nasihat yang diberikan Luther. Ya, nih Protestan. Ya, lanjut. Mari kita lihat bagaimana kata Ibu Rita Wahyu inkuisisi dari orang-orang Lutheran. Bayangkan ya, inkuisisi oleh gereja Katolik itu dilakukan oleh siapa? Paus berapa tahun? Nih dari tahun 1208 sampai 1834. 600 tahun coy, berapa generasi coy? Nggak lama, nggak sebentar itu. Kenapa inkuisisi terjadi, penganiayaan ini? Mereka membenarkan tindakan horor yang mereka lakukan dengan mengutip secara paksa ayat PL dan dengan mengacu pada Agustinus yang telah menafsirkan Lukas 14:23 sebagai ayat pendukung penggunaan kekuatan terhadap bidat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan, paksalah orang ada di situ masuk neraka masuk karena rumahku harus penuh. Nih inkuisisi gara-gara ayat ini nih. Dan kebencian terhadap Yahudi juga diajarkan oleh Yesus ketika Yesus mengatakan bahwa Yahudi itu adalah ular beludak. Enak aja. Tetapi pada kenyataannya teman-teman, perhatikan baik-baik. Justru Israel berterima kasih kepada Maroko atas jasa melindungi umat Yahudi saat tragedi Holocaust. Ini dikutip sama VOA. Ternyata Maroko yang adalah mayoritas Islam, itu melindungi Yahudi dari pembantaian yang dilakukan oleh orang Nazi yang semuanya rata-rata beragama Kristen. Kenapa kok kamu ngaku-ngaku agamamu itu melindungi orang Yahudi? Antisemit itu datang dari Kristen sendiri, yaitu Lutheran. Kamu nggak tahu malu, Dev. Kamu nggak punya rasa malu kah? Bahkan di sini Ibu Rita Wahyu membenarkan kekejian yang dilakukan sama Nggak usah Martin kepanjangan Luther. deh. Sebentar, Saya pakai tanggapi. data, makanya saya panjang. Bentar dulu, Kepanjangan. kau nggak pakai data, kau nggak pakai data. Aku wajar. Nah, lanjut. Tunggu dulu, Oke. belum selesai, Makasih belum ya. selesai. Saya Kekerasan tanggapi teman-teman dulu, belum karena selesai satu. sudah melenceng Aduh, gitu loh, loh. kan Yahudi. Kenapa? Kan kita Sebentar. bahas Kenapa Yahudi. saya katakan- Gimana sih ini orang nih? Nah, teman-teman perhatikan ya. Saya akan mengkomparasi dengan bagaimana Rasulullah Muhammad SAW ya. Jangankan orang Yahudi. Kepanjangan. Umat Enggak kepanjangan. Saya kan bawa data. Iya, Gue bawa datanya data Usman loh. atau datanya Google? Ini bukan data Google, ini Iya. situs website dari Kristen sendiri, Bu Rita Wahyu nulis. Emang ada Kami ke apa? Emang gereja masalah? bawa Alkitab, bukan bawa Google, kecuali Islam. Ya di kitabmu Muslim juga bawa ada, Google. di kitabmu juga ada, di kitabmu juga ada kok Kami data pakai kitab, penjajah. bukan pakai Google. Oke ini nih, oke Itu oke buatan gini sama baca orang-orang nih. yang nggak suka sama Kristen. Nih, ya Iya, nih, oke itu ini buatan Bible, semua iya. orang-orang yang nggak suka Kristen, makanya mereka menyudutkan Ya orang udah, Kristen. lu tunjukin dulu. Mau nih contoh nih. Ulangan 17 Udah mending lu 12. cari aja dulu Orang yang Tuhan berlaku Allahmu terlalu nih, kalau udah di berani. surga atau belum, daripada bingung dengan kita. Kok malah gini sih? Orang yang berlaku terlalu berani dengan tidak mendengarkan perkataan imam yang berdiri di sana sebagai pelayan Tuhan Allahmu ataupun perkataan hakim, maka orang itu harus meninggoy. Ini ajaran kasih nih. Orang nggak mau dengerin kata hakim langsung meninggoy itu. Tuhan lu loh kayak gitu. Gimana sih? Ini orang bodoh yang mau dengan kau. Ayo semangat dong, tunjukin alasan kenapa Kristen bisa layak dikatakan ajaran kasih dong. Ajarannya kejam, implementasinya juga ngeri banget. Doktrin inter caetera dari Kristen, kolonialisme orang Kristen, penjualan senjata terbesar orang Kristen. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.